Menurut saya, closing is about confident. Apapun produk yang Anda jual, service, barang apapun, kalau Anda confident, Anda bisa jual dengan harga berapapun, bahkan kepada siapapun. Tapi kuncinya adalah ini. Nah, banyak orang yang underestimate confident. Confident itu bukannya sombong ya. Confident itu saya yakin banget dengan produk saya, dan bahkan saya yakin banget dengan saya. Kalau saya ngomong sama si customer ini, pasti closing. Mau siapapun dia, mau dia pangkatnya tinggi, mau dia CEO, mau dia direktur besar, kalau saya confident, pasti closing. Nah, closing definisinya bukan closing the deal ya, bukan hanya closing the deal. Closing the deal adalah closing yang dimana customer bayar Anda, transfer kepada Anda, itu closing the deal. Closing artinya pemikiran Anda, solusi Anda, masukan Anda, orang bisa terima. Itu closing. So, dalam video ini saya akan sampaikan dan bahkan saya akan berikan contoh kepada Anda betapa confident itu sangat-sangat penting sekali. Bahkan setiap kata yang kita sampaikan, itu every words, that's a closing words. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda nonton dulu, Anda bisa kasih komen di bawah, dan jangan lupa Anda juga subscribe dan like ya, supaya Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan saat ini saya sedang mengejar ke 500.000 subscribers. Kalau Anda berkenan, Anda bisa subscribe dan juga Anda bisa share ke teman-teman Anda. Kalau Anda lihat di sini, ya, ini ada beberapa contoh. Ini adalah contoh tidak confident. Tidak confident kira-kira kalimat kata-katanya begini. Saya kebetulan, ya coba Anda lihat yang sebelah sini dulu ya, sebelah kiri ya. Jadi saya kebetulan Pak menjual produk ini. Pak, saya kebetulan dari perusahaan ABC. Pak, saya kebetulan dari ini. Saya kebetulan. Ya kebetulan kita ada waktu untuk ngobrol. Kebetulan, nah kebetulan. Ya. Berikutnya. Nanti saya nanti coba. Oke. Saya akan coba pelajari dulu ya. Saya nanti akan coba pelajari dulu ya. Oke. Jadi terkesannya Anda seperti kurang yakin atau masih ragu atau ya kebetulan belum yakin, belum punya agenda jelas. Nanti coba berarti masih belum yakin kapan mau cobanya, belum ada kepastiannya. Nanti saya akan coba pelajari juga masih belum jelas. Itu semua not confident, Anda not sure. Tapi kalau Anda lihat yang sebelah kanan, ya, saya adalah sales di profesi ini, saya adalah business development leader, saya adalah marketing di perusahaan ABC, saya adalah field manager di perusahaan XYZ. Saya pastikan akan cek, saya pastikan akan lihat, saya pastikan akan baca, ya, atau saya baca dulu. Nanti coba saya akan pelajari. Saya baca dulu ya. Saya cek dulu ya. Saya analisa dulu ya. Saya cek ulang. Nah, jadi beda itu confidence-nya. Nah, berikutnya, coba Anda lihat di kolom sini dulu ya. Perhatikan. Oke. Saya ingin informasikan kepada Bapak bahwa kami saat ini sedang memiliki program terbaru kami, dan program terbaru kami, ya siapa tahu kebetulan ada program khusus yang siapa tahu kebetulan saya ingin menginformasikan. Kurang confident. Pak, kalau boleh tahu Bapak ada pernah mengalami ini nggak? Oh ya Pak, kalau boleh tahu Bapak saat ini gimana ya Pak? Oh Pak, kalau boleh tahu, saya ingin menginformasikan. Bukan salah sih, tapi kesan yang Anda sampaikan orang dapatnya, ini kurang yakin. Sepertinya you are not sure of what you are selling to me. Gitu kan, saya juga bagaimana bisa beli. Makanya endingnya, makanya objection di akhir, makanya Anda nggak closing, atau objection customer bilang pikir-pikir dulu, nanti saya pelajari lagi dan sebagainya. Itu bukan karena mereka begitu. Itu karena Anda memproject cara Anda bicara, cara Anda ngomongnya, cara menggunakan kata-katanya, itu yang memproject kepada customer, sehingga customer bilang, nanti saya pikirin dulu, nanti saya pelajari lagi, nanti saya diskusi dulu. Karena kata-kata Anda sendiri. Ingat, you are mirroring. What you say, what you do, what you put your words in, it's mirroring, gitu loh. Ya. Terus ada juga gini, ya begini Pak, jadi produk kita segini, begini, ya seperti itu Pak. Jadi Pak, kita tuh penggunaannya begini-begini Pak, benefitnya kita begini-begini Pak. Nah, ya begitu Pak, seperti itu Pak.
seperti itu, Pak. Bukannya nggak boleh sih, cuman seperti itu, Pak. Ya, itu kalau bahasa NLP itu NLP. NLP-nya gimana tuh? Seperti itu, Pak. Jadi benar ya, seperti itu, Pak. Ya. Sekiranya saya sopan sih, betul, sopannya sih sopan. Ingat, konteks sopannya jangan sampai hilang ya. Tapi beda. Sekiranya sopan, tapi ingat, tone-nya, gayanya Anda, cara ngomongnya, itu bisa membuat Anda jadi kurang confident. Sekiranya berkenan, sekiranya, tone-nya beda. Katanya sama, tapi tone-nya beda jadi lain maknanya. Terus, mungkin kalau bisa ketemu dengan Pak Felix, Pak, kalau mungkin bisa ketemu dengan Pak, nah ini penting ya, kalau kita udah dengan tone-nya salah, pakai kata mungkin, tambahkan confident. Nah, sekarang kita perhatikan yang bagian sini, yang bagian kanan. Ini lebih confident. Nanti saya jelaskan. Saya akan jelaskan. Saya jelaskan, Pak, ya. Produk-produk kita seperti ini, saya jelaskan ya, Pak, ya. Saya jelaskan dulu, boleh, Pak? Ya. Kalau boleh tahu, saya boleh tahu, Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira Bapak, kalau boleh tahu, kira-kira not confident. Saya boleh tahu, Pak. Bapak rencananya ke depannya bagaimana? Bapak saat ini situasinya bagaimana? Saya boleh tahu, Pak? Kalau boleh tahu. Oke. Nah, itulah yang kami kerjakan, Pak. Nah, jadi begitu, Pak, ya. Seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak. Seperti itu yang kami kerjakan, Pak. Itulah yang kami kerjakan, Pak. Itulah yang kami bantu klien-klien kita, Pak. Itu yang kita lakukan, Pak. Bedakan dengan seperti itu, Pak. Ya. Terus, sekiranya bagusnya sih, Pak. Baiknya sih, Pak. Ya. Cocoknya sih, Pak. Oke. Saya bisa ketemunya kapan ya? Saya bisa ketemunya kapan ya? Kira-kira kapan ya? Mungkin kita bisa ketemu. Saya bisa ketemunya kapan ya? Kira-kira beda kan? Ya, jadi the nada, the tone, the wording, that's the closing skill yang harus Anda kuasai. Nah, banyak orang yang cuma baca skripnya, hafalin kata-katanya, salah besar kalau menurut saya. Ibaratnya kalau kita tinju, kita cuma hafalin, oh ini begini, ini uppercut gitu kan. Ini cuma menghafal itu doang, gerakannya aja. Kita harus tahu kapan harus tekan, kapan harus gunakan. Jadi timingnya juga penting. Ya, itu bedanya antara amateur closer sama yang professional closers. Oke, lanjut lagi. Contoh ya. Kita lihat yang di atas. Nah, Pak, produk kami mungkin berbeda. Mungkin setelah misalnya sales itu jelaskan ya, atau si customer cerita, iya saya udah pakai produk A. Cuma ya produk A juga udah bagus sih, saya merasa di sini saya udah happy juga, ya udah oke kok. Emang di situ apalagi yang bedanya dari kita? Oh iya Pak, mungkin produk kami ada bedanya sih Pak. Produk kami mungkin berbeda. Nah keunggulannya dari produk yang lain adalah begini. Nah produk kami mungkin berbeda Pak. Unggulnya adalah begini. Oh gitu ya? Atau sebetulnya produk kami mirip Pak dengan yang Bapak punya. Ya, sebetulnya mirip sih. Namun, lebihnya dari apa yang Bapak pakai sekarang adalah beda tipis ya. Ya, kemungkinan sih beda sih Pak. Produk yang Bapak pakai sih, kita soalnya ada keunggulannya begini. Atau produk yang Bapak pakai dengan yang kita punya mirip sebetulnya. Cuman, unggulnya dari yang Bapak punya adalah kita punya begini. Jadi kelebihannya sebenarnya mirip nih, cuma kelebihannya adalah kita begini. Lain ya. Ya ini contoh saja. Jadi tone-nya, kata-katanya, penekanannya, di mana pause, di mana jeda, di mana eye contact, that's closing. Banyak orang cuma, ya skrip begini, ya hafalin. No, makanya banyak orang sales gagal closing bukan karena skripnya nggak bagus, bukan karena mereka nggak bisa jelasin produk keunggulan, bukan. Tapi they don't know kapan kata-kata yang tepat yang harus
tempatkan di situ. Dan kapan timingnya, harus neken, harus confident, harus tarik, harus ulur. Tai Chi, gitu ya. Itu penting. Oke. Berikutnya, contoh lagi. Customer bilang, saya nggak bisa ya untuk saat ini. Misalnya mau janji ketemu lah. Terus kita bilang, Pak, kira-kira bisa nggak Pak untuk hari ini bisa ketemu? Saya nggak bisa. Nah, terus jawaban sales. Oh, gitu ya Pak. Kira-kira kapan ya? Atau mungkin tambahannya kira-kira. Kira-kira kapan ya Pak ya? Bisa, atau kapan ya kira-kira bisa hubungi kembali? Nah, gara-gara kata kira-kira, kapan ya Pak bisa dihubungi kembali ya? Oh, gitu ya Pak. Kira-kira kapan ya Pak bisa dihubungi kembali ya Pak? Akhirnya men-trigger jawabannya gini, nanti aja deh, kalau saya ada waktu, saya hubungi kembali ya. Oh, oke Pak, makasih Pak. Jadi, customer jawab, nanti saya akan pelajari atau nanti saya hubungi kembali. Karena ada ke-trigger dengan pertanyaan Anda sendiri. Ya, ingat, you are mirroring. Oke? Oh, gitu ya Pak ya. Kira-kira kapan Pak bisa dihubungi kembali Pak? Atau, oh gitu ya Pak. Gini Pak, sebetulnya saya pengen kenalin Bapak dengan Pak titik-titik. Pas di tanggal itu dia bisa. Sayang aja sih kalau Bapak nggak bisa. Gitu ya Pak. Gini Pak, sebetulnya saya pengen kenalin Bapak sama si Pak ini loh. Dia tuh orang begini, begini, begini. Dan dia saat itu juga pernah mention Bapak juga. Nah, makanya di tanggal itu, pas dia ada waktu, bagusnya bisa ketemu Pak. Gimana Pak? Nah, ya, beda kan? Jadi, wording, intonasi, keyakinan, confident, itu closing. Ya. Apakah saya bisa minta kontaknya Pak Felix? Apakah saya bisa minta kontaknya Pak Felix? Nah, pertanyaan itu trigger jawabannya apa? Yes or no? Nggak tahu ya, mungkin saya nggak tahu dan nggak bisa. Apakah saya bisa? Apakah kan berarti yes or no? Ya. Kita lihat yang berikutnya. Bagusnya kalau dapat kontak Pak Felix itu lebih baik sih. Berapa ya Pak WA-nya ya? Saya belum tahu sih. Ya bagusnya sih bisa dapat sih, bagus sih. Pas kapan ya bisa dapatnya ya Pak? Atau bagusnya kapan ya Pak bisa saya dapat nomornya? Supaya saya bisa segera hubungi Pak Felix-nya. Jadi kan kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Bagusnya kapan ya Pak? Hari ini boleh? Langsung. Hari ini boleh? Kapan ya? Kesimpulan buat Anda, berarti ya ini is about closing. Ya, saya bantu klien-klien kita untuk menaikkan skill closingnya bukan karena cuma dari script aja atau dari cuma cara gimana handling objection dan sebagainya. No, it's not about that. It's lebih banyak daripada itu. It's about the psychology of people. Ngerti orang kapan mesti nanya apa, di timingnya kapan. Makanya banyak follow-up yang pending, yang tertunda dan sebagainya. It's not because bukan karena mereka nggak sopan atau mungkin Anda nanyanya kurang bagus pertanyaannya, nggak begitu. Tapi dari momennya, dari timingnya, dari wordingnya, dari apapun itu yang Anda jelaskan. Bahkan kadang-kadang mungkin bisa telepon. Kalau Anda bisa telepon dengan cara yang tepat, Anda bisa buat orang tadinya nggak mau ketemu Anda bisa jadi ketemu loh. Itulah closing, indahnya closing. Ya pengalaman saya, klien saya tadinya tuh nggak bisa bikin appointment sama si orang A itu. Dia selalu alasan ini, itu dan sebagainya bosnya. Tapi setelah itu saya latih bagaimana caranya supaya dia bisa ngomongnya dengan cara yang tepat. Ada reasonnya kenapa kita minta datang dia di hari itu. Kenapa ada dasarnya. Dan dasarnya pas banget. Akhirnya dia sendiri bilang, udah deh kalau gitu saya batalin yang ketemu sama orang A. Saya ketemu sama kamu aja deh. Wah, sampai begitu. Nah, itu adalah the beauty of influencing people. So, pertanyaan buat Anda. Seberapa penting Anda bisa menginfluence orang lain? Anda bisa menginfluence klien Anda secara positif. Ya, sehingga closing Anda makin tinggi. Dengan di saat ini dengan kondisi yang kurang baik ya, ekonomi, politik dan sebagainya, di sini perusahaan-perusahaan banyak yang saya lihat sangat-sangat drop banget, terpuruk banget. Terutama ya WhatsApp yang tidak dibales, tidak direspons, bahkan tidak digubris oleh customer. Kenapa? It's not because mereka nggak mau produk Anda, it's not because mereka nggak suka dengan produk Anda, it's mungkin cara Anda approach mereka itu yang salah. Itu yang penting. So, semoga apa yang saya sampaikan bisa bantu Anda. Dan kalau Anda ingin konsultasi lebih lanjut bagaimana Anda bisa
cracking your sales system, ya, mencari tahu yang mana sebetulnya salahnya, di mana harusnya tim sales saya harus dilatih, Anda bisa hubungi tim saya. Oke, sukses selalu untuk Anda. Saya Hendra Hilman, salam pengusaha.